Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, dari kelas M013 akan memaparkan materi dari bab intangible asset. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kami dan saya, Amika Puji Lestari dengan NPM Mahir 149, kemudian ada rekan saya. Saya Nafia Hayati dengan NPM Akhir 148. Saya Karina Wahyunita dengan NPM Akhir 143. Saya Gladisti Cornelia Agri dengan NPM Akhir 146. Saya Mirama Syamsiadi Putri dengan NPM Akhir 140. Baik, untuk next slide materi. Baik, kita memasuki ke learning objective yang pertama, yaitu mengenai intangible asset issue. Nah, intangible asset adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dalam jangka panjang. Contoh dari intangible asset ini misalnya bisa seperti paten, copyright, trademark, franchise, dan goodwill. Nah, walaupun tidak dapat dilihat secara fisik, aset ini itu tetap memiliki nilai karena memberikan hak atau keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Nah, ada pun 3 karakteristik utama dari intangible asset. Karakteristik yang pertama adalah identifiable, yang dimana artinya aset tersebut dapat dipisahkan, dijual, dialihkan, atau berasal dari hak kontraktual maupun hak hukum. Lalu yang kedua, adapun tidak memiliki bentuk fisik. Berbeda dengan gedung maupun mesin, nilai intangible asset ini berasal dari hak dan manfaat ekonominya, bukan dari bentuk barangnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu aset non-moneter. Artinya, aset ini tidak memberikan klaim langsung terhadap kas seperti piutang atau investasi. Karena itu manfaatnya biasanya itu digunakan lebih dari satu periode, maka intangible asset ini diklasifikasikan sebagai non-current asset. Next. Nah, adapun penilaian atau valuation dari intangible asset, yang dimana ketika yang pertama itu ketika adanya purchase intangible, dan yang kedua adanya internally created intangible. Nah, dari yang pertama purchase intangible atau membeli aset intangible, yang dimana aset ini berarti aset yang tak terwujud yang diperoleh melalui pembelian. Nah, dicatat sebagai sebesar cost atau biaya perolehan. Biaya perolehan itu tidak hanya mencakup harga beli, tetapi juga biaya lain yang diperlukan hingga aset itu siap digunakan seperti adanya legal fees atau biaya hukum. Kemudian, apabila aset itu diperoleh melalui pertukaran saham atau aset lain, maka perusahaan itu perlu menggunakan fair value yang nilainya paling dapat diandalkan. Selain itu, ada pun beberapa aset yang dibeli sekaligus dalam satu paket atau disebut sebagai basket purchase, maka total biaya itu akan dialokasikan berdasarkan relative fair value masing-masing aset. Nah, untuk yang kedua, tentang internally created intangibles, yang dimana aset yang tak terwujud ini dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini, biaya riset dan development-nya itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu research phase dan development phase. Nah, pada research phase ini, seluruh biaya akan langsung dibebankan sebagai expense atau beban pada saat terjadinya. Nah, hal ini itu karena pada tahap penelitian, manfaat ekonominya itu belum diketahui secara pasti, sehingga belum dapat diakui sebagai aset. Sedangkan pada development phase, biaya dapat dikapitalisasi apabila proyek itu sudah terbukti layak secara ekonomi atau memiliki economic viability. Jadi kita bisa melihat perbedaan utama dari research phase dan development phase ini. Jika biaya riset itu langsung jadi beban, sedangkan development akan diakui sebagai aset apabila memenuhi syarat. Next. Nah, di sini dalam amortisasi, intangible asset itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada dua, yaitu ada limited life intangible dan indefinite life intangibles. Nah, pada limited life intangible ini berarti aset yang tak berwujud, yang tapi memiliki umur manfaat yang terbatas. Karena masa manfaatnya itu dapat ditentukan, maka aset ini harus diamortisasi selama umur manfaatnya. Metode amortisasi yang digunakan mengikuti pola manfaat ekonominya. Namun,
apabila pola manfaat ekonominya itu sulit ditentukan, maka biasanya akan digunakan strict line method atau metode garis lurus. Contohnya itu seperti paten, copyright, dan franchise dengan masa tertentu. Lalu berbeda dengan yang pertama tadi di indefinite life intangible ini memiliki umur manfaat yang tidak dapat ditentukan secara pasti karena aset ini tidak diamortisasi. Meskipun tidak diamortisasi, perusahaan itu tetap wajib melakukan impairment test setiap tahunnya untuk memastikan bahwa nilai aset itu tidak mengalami penurunan. Contoh aset yang termasuk dalam indefinite life intangible ini, contohnya ada yang pertama trademark terkenal, brand name tertentu, dan goodwill. Next. Nah, adapun di sini saya tampilkan gambar ringkasan perlakuan akuntansi yang mana sebelumnya sudah saya sampaikan, tapi di sini saya tampilkan tabelnya supaya lebih jelasnya. Nah, jika dari keseluruhan pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwasanya kesimpulannya itu purchase intangible itu dicatat sebesar cost, sedangkan cost itu dibebankan sebagai expense, development cost itu dapat dikapitalisasi jika memenuhi syarat, lalu untuk limited life intangible itu akan diamortisasi, dan yang terakhir indefinite life intangible itu tidak diamortisasi tetapi diuji impairment setiap tahunnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua mengenai jenis intangible asset. Jenis-jenis intangible asset itu ada 6. Pertama ada marketing relatable intangible, lalu ada customer related intangible asset, yang ketiga ada artistic related intangible asset, lalu yang keempat ada contract related intangible asset, yang kelima ada teknologi related intangible asset, dan yang terakhir ada goodwill. Selanjutnya kita membahas tentang marketing related intangible asset, yaitu digunakan terutama dalam pemasaran atau promosi produk dan jasa. Contohnya seperti merek dagang atau trademarks, nama dagang, trade names, dan nama dominan internet, dan perjanjian non kompetisi lainnya. Lalu pada pencatatan akuntansi dan penilaiannya sendiri, jika dibeli, perusahaan itu mengkapitalisasi seluruh harga pembeliannya. Lalu jika perusahaan itu mengembangkan sendiri, maka perusahaan itu harus mengkapitalisasi biaya hukum, biaya pendaftaran, biaya desain, dan konsultasi untuk mendapatkan hak tersebut. Namun, biaya riset dan pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan itu harus dibebankan. Lalu untuk amortisasinya itu, marketing itu tidak diamortisasikan karena hak mereka tuh biasanya dapat diperpanjang tanpa batasan, sehingga itu dikategorikan memiliki masa manfaat tidak terbatas atau identify life dan tidak diamortisasikan. Selanjutnya ada customer related intangible asset atau aset tak berwujud terkait pelanggan. Itu tuh timbul dari interaksi atau hubungan bisnis dengan pihak luar atau pelanggan. Contohnya itu daftar pelanggan, customer list, atau tumpukan produk atau order backlogs, serta hubungan pelanggan baik kontraktual maupun non-kontraktual. Untuk akuntansi dan penilaiannya sendiri itu dikapitalisasi sebesar biaya perolehan jika dibeli dari pihak lainnya. Dan untuk amortisasinya sendiri itu umumnya dianggap memiliki masa manfaat terbatas atau limited life. Biayanya itu diamortisasi secara sistematis, biasanya menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya ekonomis. Nilai residu itu diasumsikan 0, kecuali ada kepastian bahwa aset tersebut dapat dijual kembali ke perusahaan lain di akhir masa manfaatnya. Selanjutnya itu ada artistic related intangible asset, aset tak berwujud berkaitan dengan keseni. Itu melibatkan hak kepemilikan atas karya seni, sastra ataupun audiovisual. Contohnya itu hak cipta atau copyright atas drama, musik, foto, video, lukisan, dan patung. Hak cipta itu diberikan oleh pemerintah selama masa hidup penciptanya ditambah dengan 70 tahun.
biaya pembelian hak cipta itu dikapitalisasi ya. Lalu untuk amortisasinya itu diamortisasikan sepanjang masa manfaat ekonomisnya. Maksudnya itu tidak boleh melebihi umur hukum atau proteksi undang-undang yang telah diatur. Selanjutnya, itu ada kontrak, related intangible asset, aset tak berwujud berkaitan dengan kontrak, yaitu representasi dari hak yang timbul dari perjanjian kontraktual. Contohnya seperti waralaba atau franchise, perjanjian lisensi, izin konstruksi, hak siar, atau hak jalan. Jadi, waralaba untuk untuk akuntansi dan penilaiannya, biaya waralaba atau lisensi itu diberikan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sementara itu, biaya operasi tahunan yang dibayarkan kepada pihak pemilik waralaba atau franchisor langsung dicatat sebagai beban operasional yang berjalan. Lalu untuk amortisasinya, itu jika kontrak memiliki masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa kontrak tersebut. Namun, jika kontrak memiliki masa manfaat tidak terbatas, aset tidak diamortisasi dan dicatat sebagai biaya historis. Selanjutnya, itu ada teknologi related intangible asset, aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Jadi itu berkaitan sama dengan inovasi, penemuan, kemajuan yang dilindungi secara hukum. Contohnya seperti paten teknologi atau patents dan rahasia dagang atau trade secret. Paten itu umumnya diberikan hak eksklusif selama 20 tahun. Hak paten teknologi kan jika dibeli, maka harga pembeliannya itu dicatat sebagai biaya perolehan atau dikapitalisasi. Maka biaya hukum untuk mempertahankan paten secara sukses dalam persidangan juga dikapitalisasi juga. Lalu, jika teknologi ini dikembangkan, aset ini dikembangkan, seluruh biaya fase riset dan sebagian biaya fase pengembangan yang belum mencapai kelayakan ekonomis atau economic viability wajib langsung dicatat sebagai beban. Hanya biaya pengembangan setelah mencapai kelayakan ekonomis yang boleh dikapitalisasi. Lalu untuk amortisasinya itu dilakukan selama masa manfaat hukum atau masa manfaat sebenarnya maupun lebih pendek. Maksudnya tuh memiliki masa manfaatnya tuh terbatas ya. Itu biaya paten berdasarkan pola konsumsi manfaatnya selama masa manfaat ekonomis atau sisa umur hukumnya yang lebih pendek. Selanjutnya yang terakhir ada goodwill, aset tak berwujud yang paling unik karena tidak bisa diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan secara keseluruhan. Goodwill itu mencerminkan ekspektasi sinergi bisnis dan keuntungan ekonomi di masa depan. Goodwill itu hanya dicatat ketika terjadi akuisisi atau pembelian seluruh bisnis entitas lain. Goodwill sendiri itu dibuat sendiri secara internal dan tidak boleh dikapitalisasi. Untuk amortisasinya sendiri, goodwill itu dianggap memiliki manfaat tidak terbatas sehingga tidak boleh diamortisasikan. Nilai yang tercatat hanya akan disesuaikan apabila hasil uji penurunan nilai tahunan atau annual impairment test membuktikan bahwa goodwill mengalami penurunan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu kita akan membahas goodwill. Nah, sebelumnya sudah dibahas sedikit oleh teman saya. Saya akan mengulang pengertiannya. Goodwill adalah aset tak berwujud yang muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain. Secara konsep, goodwill ini mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset-aset yang tidak dapat diidentifikasi secara individual atau diakui secara terpisah. Nah, adapun cara mengukur goodwill itu aset bersih sama dengan total aset yang diidentifikasi dikurangi dengan liabilitas yang ditanggung. Nah, misalnya sebuah perusahaan A ini membeli perusahaan B dengan harga 2 juta dolar. Nah, padahal nilai wajar aset dari perusahaan B itu adalah 1.500.000 dolar. Jadi, ada selisih 500.000 dolar itu akan dicatat sebagai goodwill. Nah, di sini ada karakteristik dari goodwill itu ada dua. Yang pertama ada residu, yaitu goodwill itu diukur sebagai angka sisa atau residual, bukan diukur secara langsung. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai plug gap
pillar atau master valuation akun. Lalu karakteristik yang kedua itu ada tidak terpisahkan, yaitu berarti goodwill itu dianggap sebagai aset tak berwujud yang paling tidak berwujud karena hanya bisa diidentifikasi pada bisnis secara keseluruhan. Nah, satu-satunya cara untuk menjual goodwill adalah dengan menjual seluruh bisnis tersebut. Next. Nah, di sini ada pencatatan goodwill dalam akuntansi, itu ada dua. Yang pertama ada goodwill yang dihasilkan secara internal. Nah, goodwill yang dibuat sendiri oleh perusahaan itu seperti reputasi baik atau manajemennya hebat itu tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan. Alasannya itu ada 3. Yang pertama adalah kesulitan pengukuran. Di sini itu sangat sulit untuk mengukur komponen goodwill seperti reputasi atau lokasi strategis secara objektif. Yang kedua, karena ketidakpastian biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk membangun goodwill seringkali itu tidak memiliki hubungan langsung dengan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu yang ketiga ada subjektivitas. Nah, di sini tanpa transaksi nyata dengan pihak luar, penilaiannya itu menjadi terlalu subjektif. Jadi karena alasan tersebut, karena beberapa alasan tersebut itu goodwill tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan. Next. Nah, cara pencatatan yang kedua itu goodwill yang dibeli atau purchase goodwill. Nah, goodwill ini hanya dicatat ketika seluruh bisnis dibeli oleh perusahaan lain. Goodwill adalah selisih antara harga beli atau biaya perolehan dengan nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi. Nah, ini ada contoh kasus, merupakan kasus akuisisi Tractorlink SA oleh Feng Inc. Nah, Ting Feng ini melakukan investigasi dan menemukan bahwa meskipun nilai buku aset Tractorlink itu adalah $255.000, nilai wajar aset bersihnya setelah dikurangi liabilitas sebenarnya adalah $350.000, maka Feng ini setuju untuk membeli Tractorlink dengan harga $400.000. Nah, cara penentuan goodwill-nya yaitu dengan mengurangkan $400.000 dengan $350.000 sehingga mendapatkan nilai goodwill-nya adalah $50.000. Nah, di sini ada tampilan nilai wajar itu didapat dari soal. Lalu kita bisa mencatat jurnalnya, yaitu sesuai dengan nilai wajar yang diketahui, properti, plant equipment sebesar $205.000, lalu paten sebesar $18.000, lalu ada inventory sebesar $122.000, lalu ada akun receivable sebesar $35.000, lalu ada cash sebesar $25.000, dan ada goodwill sebesar $50.000 setelah kita cari tadi itu pada posisi debit. Lalu pada posisi kreditnya yaitu liability sebesar $55.000 dan cashnya yang dikeluarkan sebesar $400.000. Next. Nah, selanjutnya adalah penghapusan goodwill. Nah, goodwill ini muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga di atas nilai wajar aset bersihnya. Nah, di sini yang pertama ada masa manfaat itu tak terbatas. Nah, goodwill ini dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas sehingga perusahaan tidak melakukan amortisasi. Lalu yang kedua, alasan tidak diamortisasi itu karena memprediksi umur manfaat goodwill yang sangat sulit dan biaya amortisasi ini rutin dianggap kurang berguna bagi investor dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Lalu yang ketiga ada uji penurunan nilai atau impairment, yaitu meskipun tidak diamortisasi, nilai tercatat goodwill itu harus disesuaikan hanya jika terjadi penurunan nilai saja. Dan jika nilai goodwill turun, perusahaan harus mencatat kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi. Lalu yang terakhir ada perdebatan akuntansi. Ada argumen bahwa goodwill itu seharusnya diamortisasi agar terjadi kecocokan biaya dengan pendapatan atau matching expense with revenue. Namun standar saat ini lebih menekankan pada uji penurunan nilai untuk memberikan informasi yang lebih relevan lagi bagi investor. Oke, baik. Selanjutnya ada pembelian diskon atau bargain purchase. Di sini itu kondisi ini terjadi ketika perusahaan membeli
perusahaan pembeli membayar lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi. Nah, penyebabnya itu biasanya terjadi karena ketidaksempurnaan pasar seperti likuidasi paksa atau penjualan yang mendesak, misalnya karena kematian pemilik perusahaan. Lalu untuk pencatatan keuntungannya itu, selisih antara harga beli yang murah dengan nilai aset yang lebih tinggi dicatat sebagai keuntungan atau gain oleh pihak pembeli pada laporan laba rugi saat transaksi terjadi. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk learning objective yang keempat, yaitu impairment and presentation of intangible atau penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud. Jadi di sini terdapat 5 kondisi untuk materi ini, yaitu yang pertama ada penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Lalu yang kedua pemulihan kerugian penurunan nilai. Lalu yang ketiga ada kerusakan pada aset tak berwujud berumur tak terbatas selain goodwill. Lalu yang keempat penurunan nilai goodwill, dan yang kelima penyajian aset tak berwujud. Next. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Aturan mengenai penurunan nilai aset tak berwujud berumur terbatas itu sama dengan aturan untuk aset berumur panjang lainnya. Perusahaan harus meninjau aset tak berwujud berumur terbatas untuk mengetahui apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau tidak. Nah, jika terdapat indikasi bahwa aset mengalami penurunan nilai, perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan yang pertama nilai tercatat aset tak berwujud, lalu yang kedua jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, jumlah yang dapat dipulihkan sendiri itu didefinisikan sebagai nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Perusahaan akan mencatat aset sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila aset mengalami penurunan nilai. Nah, di sini terdapat di sebelah kanan terdapat di sebelah kiri terdapat ilustrasi kerugian akibat penurunan nilai paten. Diketahui Lerch SE memiliki paten untuk mengekstraksi minyak dari batuan serpi. Nilai tercatat paten sebesar 5 juta pada akhir tahun 2021. Karena perubahan teknologi minyak shale baru, paten diperkirakan mengalami penurunan nilai. Jumlah yang dapat dipulihkan sebesar 2 juta. Nah, di sini perhitungannya itu ayat jurnalnya sendiri dipakai nilai tercatat paten itu sebesar 5 juta seperti yang sudah diketahui di soal. Lalu jumlah yang dapat dipulihkan itu sebesar 2 juta dan terdapat kerugian penurunan nilai atau loss on impairment yaitu 3 juta. Nah, 3 juta ini didapatkan dari 5 juta dikurangi 2 juta itu tadi, sehingga ayat jurnalnya itu loss on impairment sebesar 3 juta di debit dan paten sebesar 3 juta di kredit. Next. Nah, lalu untuk kondisi yang kedua yaitu pemulihan kerugian penurunan nilai. Jika pada tahun berikutnya kondisi membaik dan nilai aset meningkat kembali, maka perusahaan itu dapat melakukan pemulihan penurunan nilai. Namun, nilai aset setelah pemulihan tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya jika impairment tidak pernah terjadi. Nah, sebagai contoh, ini ada ilustrasi pada tahun 2023 kondisi pasar membaik sehingga jumlah yang dapat dipulihkan meningkat menjadi 1.750.000 dan nilai tercatat setelah amortisasi adalah 1.600.000. Jadi jurnal pemulihannya sendiri adalah paten itu bertambah sebesar 150.000 di debit, 150.000 ini didapatkan dari 1.750.000 dikurangi 1.600.000. Lalu untuk di kreditnya sendiri ada pemulihan kerugian akibat gangguan dicatat sebesar 150.000 juga atau recovery of impairment loss. Next.
Lalu untuk kondisi yang ketiga di sini ada kerusakan pada aset tak berwujud berumur tak terbatas selain goodwill. Perusahaan menguji aset tak berwujud berumur tak terbatas untuk penurunan nilai setiap tahun. Hal ini karena aset berumur tak terbatas itu tidak diamortisasi dan harus tetap diuji apakah nilai tercatatnya itu melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau tidak. Jika jumlah yang dapat dipulihkan itu lebih rendah dari nilai tercatat, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilainya. Nah, di sebelah kiri terdapat ilustrasi tentang kerugian akibat penurunan nilai lisensi. Diketahui Arkon Radio memiliki lisensi siaran sebesar 2 juta. Lisensi dapat diperbarui setiap 10 tahun. Karena perubahan kebijakan pemerintah dan meningkatnya persaingan, nilai lisensinya itu jadi menurun. Sehingga jumlah yang dapat dipulihkan diperkirakan sebesar 1.500.000. Nah, sehingga ayat jurnalnya yang didapat adalah nilai tercatat lisensi itu sebesar 2 juta, lalu jumlah yang dapat dipulihkan itu 1.500.000 dan kerugian penurunan nilainya itu 500.000 dari 2 juta dikurangi 1.500.000. Sehingga solusinya adalah Arkon itu harus melaporkan kerugian penurunan nilai sebesar 500.000. Next. Selanjutnya untuk kondisi yang keempat di sini ada penurunan nilai goodwill. Waktu pelaksanaan uji penurunan nilai goodwill sama dengan waktu pelaksanaan uji aset tak berwujud berumur tak terbatas lainnya, yaitu minimal setahun sekali. Nah, karena goodwill hanya menghasilkan arus kas jika dikombinasikan dengan aset lain, maka goodwill itu tidak dapat diuji secara terpisah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengalokasikan goodwill pada unit penghasil kas atau divisi yang terkait. Nah, untuk ilustrasinya di sini ada Colbui memiliki divisi Purchasing dengan nilai tercatat sebesar 2.400.000, goodwill-nya sebesar 600.000 dan nilai wajar divisi diperkirakan sebesar 1.900.000. Jadi penyelesaiannya sendiri di sini diketahui ayat jurnalnya itu nilai tercatat divisinya itu 2.400.000, lalu nilai wajar divisinya itu 1.900.000, sehingga kerugian penurunan nilainya itu dikurangi antara 2.400.000 dikurangi dengan 1.900.000 sehingga hasilnya sendiri 500.000 untuk loss on impairment. Lalu untuk ayat jurnalnya yaitu loss on impairment di sebelah debit yaitu 500.000 dan goodwill di sebelah kredit yaitu 500.000 juga. Sehingga setelah pencatatan tersebut diketahui nilai goodwill-nya itu menjadi 400.000. Next. Nah, untuk kondisi yang terakhir di sini ada penyajian aset tak berwujud. Pelaporan aset tak berwujud serupa dengan pelaporan properti pabrik dan peralatan. Tetapi akun kontra itu mungkin tidak ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan laba rugi, perusahaan itu harus menyajikan beban amortisasi, kerugian penurunan nilai, serta pembalikan untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, atau biasanya di bagian operasi, sebagai pos baris terpisah. Nah, sedangkan dalam catatan atas laporan keuangan itu harus mencakup informasi tentang aset tak berwujud yang diperoleh, termasuk beban amortisasi untuk setiap jenis aset. Dan catatan tersebut juga harus mencakup informasi tentang perubahan nilai tercatat setiap jenis aset tak berwujud selama periode tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya Learning Objective 5 saya akan menjelaskan mengenai Research and Development atau R&D cost atau biaya R&D. Jadi, meskipun R&D itu bukan merupakan aset tak berwujud itu sendiri, tapi kegiatannya itu seringkali menghasilkan aset tak berwujud seperti paten atau hak cipta. Nah, contohnya itu ada Intel dan Roche yang mana dia tuh menghabiskan lebih dari 20% dari total penjualan mereka untuk kegiatan riset. Nah, akuntansi itu membedakan keduanya. Yang pertama, kegiatan riset atau research activities. Jadi, kegiatan riset ini tuh merupakan investigasi dan rencana untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau teknis baru.
Jadi kata kunci di kegiatan riset ini tuh mencari ide, laboratorium, dan penemuan baru. Contohnya, mencari aplikasi dari penemuan baru. Nah, lalu yang kedua ini ada kegiatan pengembangan atau development activities. Jadi kegiatan pengembangan ini tuh merupakan penerapan temuan riset ke dalam rencana atau desain produk sebelum produksi komersial itu dimulai. Contohnya membuat prototipe atau model awal. Next. Nah, selanjutnya ini ada akuntansi untuk biaya R&D. Jadi ada 5 kategori biaya dan perlakuan akuntansinya. Yang pertama, ini materi, peralatan, dan fasilitas. Jadi materi, peralatan, dan fasilitas ini tuh dicatat sebagai beban seluruhnya, kecuali jika memiliki kegunaan masa depan alternatif. Jadi jika ada kegunaan lain, maka dicatat sebagai aset dan disusutkan. Lalu yang kedua ada personal atau gaji karyawan. Yang ini tuh langsung dicatat sebagai beban saat terjadi. Yang ketiga ada aset tak berwujud yang dibeli. Ini dicatat sebagai nilai wajar. Lalu yang keempat ada kontrak jasa. Jadi ini merupakan biaya jasa pihak luar untuk R&D ini langsung dicatat sebagai beban. Dan yang kelima, ini ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, alokasi biaya overhead yang masuk akal kecuali biaya administrasi umum. Jadi harus benar-benar terkait baru bisa masuk R&D. Next. Nah, kapan biaya R&D itu harus dikapitalisasi? Nah, berdasarkan standar IFRS, pada tahap riset itu semua biaya itu adalah beban atau expense. Sedangkan pada tahap pengembangan, biaya itu boleh dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset hanya jika sudah mencapai economic viability atau kelayakan ekonomi. Yang mana artinya proyek tersebut itu sudah cukup maju sehingga manfaat ekonomis di masa depan itu kemungkinan besar akan mengalir ke perusahaan. Nah, terdapat contoh kasus Next Century Incorporated. Nah, jadi pada kasus ini tuh, yang pertama ada bangunan riset untuk jangka panjang. Jadi pada bangunan riset untuk jangka panjang ini tuh dikapitalisasi karena ada kegunaan masa depan. Yang kedua ini ada gaji staf riset. Dalam hal ini itu dikelompokkan ke dalam kategori beban. Lalu yang ketiga ada biaya pembuatan prototipe. Dalam artian ini sebelum layak ekonomi ya. Jadi ini dikelompokkan ke dalam kategori beban. Lalu yang keempat ada biaya rekayasa. Ini terjadi setelah layak ekonomi. Jadi ini dikapitalisasi. Lalu yang kelima ada biaya hukum untuk paten. Ini juga kapitalisasi karena sebagai hak paten. Lalu yang keenam ada biaya pemasaran produk baru. Nah, kalau yang ini tuh dikelompokkan ke dalam kategori beban operasional dan bukan biaya R&D. Next. Nah, karena perusahaan itu seringkali membuat sendiri aset tak berwujud mereka, misalnya seperti membuat software baru atau mematenkan teknologi baru dan bukan membeli dari perusahaan lain. Nah, ini tuh yang disebut sebagai aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau internally generated intangible asset. Nah, dalam hal ini, tantangan terbesarnya itu kapan si biaya itu untuk membuatnya tuh boleh diakui sebagai aset dan kapan harus dicatat sebagai beban. Nah, untuk menjawab itu, IFRS itu membagi proses pembuatannya menjadi 2 tahap atau 2 fase. Yang pertama ini tahap penelitian atau research fase. Jadi aturan mutlak pada tahap penelitian ini tuh semua biaya pada tahap penelitian itu tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud. Jadi semuanya itu wajib langsung dicatat sebagai beban atau expense pada saat terjadi. Nah, alasannya pada tahap ini tuh perusahaan itu baru mencari ide, melakukan eksperimen, atau bahkan memilih alternatif formula. Karena itu perusahaan itu belum bisa membuktikan bahwa si produk itu bakal berhasil atau bakal menghasilkan keuntungan ekonomis di masa depan. Karena risikonya pun juga masih terlalu tinggi untuk dianggap sebagai aset. Nah, lalu yang kedua, ini ada tahap pengembangan atau development fase. Aturan pada tahap pengembangan ini tuh biaya pada tahap pengembangan ini boleh dikapitalisasi atau diakui sebagai aset tak berwujud, tetapi ada syarat ketatnya. Nah, syarat kapitalisasi itu biaya itu baru boleh dicatat sebagai aset hanya jika perusahaan itu sudah mencapai titik kelayakan ekonomi dan bisa membuktikan 6 kriteria. Yang pertama,
Maksudnya yang kriteria pertama itu kelayakan teknis. Maksudnya sebuah produk tersebut itu secara teknis bisa diselesaikan sampai siap digunakan atau dijual. Yang kedua, kategori kedua, ini niat manajemen. Jadi perusahaan itu memang berniat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual. Jadi perusahaan itu punya cara untuk memakai atau menjual aset tersebut. Lalu kriteria yang keempat, adanya pasar atau manfaat masa depan. Jadi bisa dibuktikan bahwa si produk itu bakal menghasilkan keuntungan. Jadi bakal ada pasarnya atau berguna untuk internal. Lalu kriteria yang kelima, ini ketersediaan sumber daya. Maksudnya tuh perusahaan tuh punya cukup uang, punya staf ahli dan teknologi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang keenam, itu biaya dapat diukur. Jadi biaya yang dikeluarkan selama pengembangan itu bisa dihitung secara akurat. Next. Nah, selanjutnya ada biaya yang mirip dengan R&D. Jadi, di sini tuh maksudnya ada biaya yang sifatnya itu mirip, tapi perlakuan akuntansinya itu tetap harus dicatat sebagai beban saat terjadi atau expense as incurred, yaitu yang pertama, biaya startup atau mulai usaha. Jadi, ini merupakan biaya hukum yang masuk ini tuh maksudnya biaya hukum organisasi, lalu pembukaan pabrik baru atau pengenalan produk di wilayah baru. Yang kedua, ini ada kerugian operasional awal. Jadi, maksudnya tuh kerugian di tahun-tahun awal itu tidak boleh dicatat sebagai aset. Dan yang ketiga, ini ada biaya iklan. Karena iklan itu dianggap tidak bisa diidentifikasi secara terpisah dari bisnis secara keseluruhan. Jadi harus langsung menjadi beban. Lalu ada penyajian R&D. Perusahaan itu harus mengungkapkan total biaya R&D yang dijadikan beban dalam laporan keuangan, yang mana biasanya itu di catatan atas laporan keuangan. Next. Oke. Baik, demikian pemaparan materi dari RMK chapter 12 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.